sekarang kita lanjut ke pembahasan ya. Review artikel. Judulnya yaitu Preservasi Konten Fisik dan Digital pada Perpustakaan Perguruan Tinggi, yang ditulis oleh Marleni Rohnirodin dan Anna Martina. Jurnal Daluang, Journal of Library and Information Science, Vol 2 nomor 2 2022, halaman 82-92. Lanjut ke identitas umum artikel. Jenis artikel yang digunakan yaitu artikel ilmiah, hasil kajian literatur. Fokus kajiannya yaitu strategi preservasi konten fisik dan digital di perpustakaan perguruan tinggi. Dipublikasikan pada tahun 2022. Konteksnya yaitu perguruan tinggi di Indonesia sedang menghadapi tantangan dalam pengelolaan koleksi digital yang terus berkembang, sementara koleksi fisik masih mendominasi ruang penyimpanan. Signifikansi artikel ini menjadi penting karena memperlihatkan upaya konkret dalam mempertahankan akses terhadap sumber daya informasi dalam jangka panjang. Kita lanjut ke latar belakang. Hal yang menjadi latar belakang penelitian ini yaitu yang pertama, perkembangan teknologi digital menuntut perpustakaan untuk turut serta dalam memproses digitalisasi informasi. Yang kedua, koleksi fisik seperti buku, dokumen, dan arsip seringkali mengalami degradasi karena usia, lingkungan, atau bencana. Yang ketiga, koleksi digital juga rentan rusak karena perangkat lunak yang tidak lagi kompatibel, virus, atau media penyimpanan yang usang. Urgensi dan relevansi topik. Yang pertama, menjawab kebutuhan akan keberlangsungan akses informasi ilmiah dan budaya dalam jangka panjang. Yang kedua, memastikan perpustakaan sebagai pusat pengetahuan tidak kehilangan data penting akibat kelalaian preservasi. Yang ketiga, konteks revolusi industri 4.0 dan transformasi digital pendidikan tinggi memperkuat urgensi topik ini. Selanjutnya kita ke gap penelitian. Yang pertama, banyak studi hanya membahas preservasi digital atau secara fisik terpisah, padahal keduanya harus dikelola bersamaan. Yang kedua, minimnya kebijakan institusional yang mengintegrasikan strategi teknis dan manajerial dalam preservasi konten. Yang ketiga, kurangnya kajian yang menyoroti model implementasi strategi di lingkungan perguruan tinggi. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuannya yang pertama yaitu menganalisis strategi-strategi preservasi konten digital dan fisik secara menyeluruh dan sistematis. Yang kedua, memberikan gambaran tentang pendekatan teknologi dan manajerial yang dapat diterapkan di perpustakaan tinggi. Yang ketiga, menyusun rekomendasi berbasis literatur agar dapat diimplementasikan oleh institusi akademik lain yang menghadapi tantangan serupa. Lanjut ke pembahasan tinjauan pustaka.
Yang pertama, preservasi digital adalah serangkaian proses untuk menjamin kelangsungan dan keterbacaan sumber daya digital selama mungkin. Yang kedua, yang menjadi teknis utamanya, yang kedua, konsep teknis utamanya yaitu 1. Refreshing atau penyalinan file ke media baru secara berkala. Yang kedua, migrasi, yaitu konversi file dari format lama ke format baru. Yang ketiga, emulasi, yaitu menjalankan file lama dengan sistem baru melalui software emulator. Tinjauan yang ketiga yaitu tinjauan juga mencakup pentingnya metadata, misalnya Dublin Core dan premis, dalam mengelola informasi digital agar tetap terdokumentasi dengan baik. Tinjauan yang keempat, konservasi fisik, mencakup upaya menjaga koleksi dari kerusakan lingkungan, pencahayaan, dan faktor biologis seperti jamur dan serangga. Tinjauan yang kelima yaitu preservasi ideal mencakup aspek teknis, kebijakan, pelatihan SDM, dan dokumentasi. Metode penelitian dari artikel ini yaitu yang pertama, pendekatan studi pustaka atau library research yang mengkaji teori dan praktik aktual dari berbagai sumber ilmiah. Teknik yang digunakan yaitu pengumpulan, analisis, dan sintesis data sekunder dari jurnal nasional dan internasional. Yang ketiga, kriteria seleksi, yaitu relevansi topik, tahun publikasi, dan keterkaitan dengan pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi. Outputnya yaitu gagasan dan rekomendasi yang relevan untuk diterapkan di lingkungan perpustakaan digital dan fisik. Hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini menemukan bahwa perpustakaan perlu menerapkan strategi menyeluruh dalam menjaga kelangsungan konten baik fisik maupun digital. Strategi yang perlu diterapkan bersifat teknis dan administratif, melibatkan pemeliharaan infrastruktur, konversi format, hingga kolaborasi kelembagaan. Preservasi digital tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan kebijakan, pelatihan sumber daya manusia, serta sistem pengelolaan informasi yang terintegritas. Secara teknis, strategi utama yang dikaji dalam artikel ini meliputi yang pertama, preservasi teknologi yang berfokus pada pemeliharaan perangkat keras dan lunak, pembaruan sistem, serta pemeliharaan format file terbuka. Yang kedua, refreshing atau penyalinan data secara berkala untuk mencegah kerusakan media penyimpanan. Yang ketiga, migrasi format atau konversi file ke format baru agar tetap bisa diakses di masa depan. Yang keempat, emulasi atau penggunaan software emulator untuk membuka file lama. Yang kelima, arkeologi digital atau pemulihan data dari media yang sudah rusak. Yang keenam, digital ke analog,
atau pencetakan ulang konten digital penting sebagai cadangan fisik. Strategi-strategi ini menjadi kunci dalam mencegah kehilangan data akibat perubahan teknologi, bencana, atau kerusakan fisik. Selain itu, keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh karakteristik preservasi yang ideal, bersifat preventif, terdokumentasi, dan terstandar. Perlu ada siklus hidup dokumen yang dikelola sejak awal hingga proses pelestarian. Namun, proses preservasi ini menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah kecepatan perkembangan teknologi yang menuntut perpustakaan untuk terus menyesuaikan metode dan sistem mereka. Selain itu, terbatasnya tenaga ahli di bidang ini dan minimnya anggaran juga menjadi penghambat. Oleh karena itu, penting untuk membangun kerjasama antar lembaga dan menyusun kebijakan kelembagaan yang mendukung keberlangsungan strategi preservasi jangka panjang. Dan yang terakhir, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Preservasi konten fisik dan digital sangat penting untuk memastikan informasi tetap dapat diakses dalam jangka panjang. Perpustakaan sebagai pusat pengetahuan memiliki tanggung jawab menjaga koleksi agar tidak rusak atau hilang seiring waktu. Oleh karena itu, perpustakaan perlu memiliki strategi yang tepat dan keberlanjutan. Berdasarkan hasil kajian, strategi preservasi mencakup pemeliharaan perangkat keras dan lunak, pemilihan format file yang sesuai, serta migrasi dan emulasi konten secara rutin. Metadata dan standar internasional juga berperan penting untuk menjaga keteraturan dan kemudahan akses informasi. Selain itu, selain aspek teknis, dibutuhkan juga dukungan kebijakan, anggaran, dan pelatihan bagi pustakawan. Preservasi harus menjadi bagian dari pengelolaan informasi sehari-hari, bukan hanya tindakan darurat. Dengan pendekatan yang terencana dan kolaboratif, perpustakaan dapat memastikan keberlanjutan koleksinya secara optimal. Sarannya yaitu, yang pertama, setiap perpustakaan tinggi sebaiknya menyusun kebijakan preservasi tertulis. Yang kedua, melakukan pelatihan rutin tentang preservasi digital bagi pustakawan. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan institusi nasional atau global. Yang keempat, menyediakan infrastruktur TI yang adaptif dan berbasis cloud. Yang kelima, melakukan audit koleksi dan migrasi data secara berkala. Untuk daftar pustaka bisa dilihat di layar, kurang lebih seperti itu. Jadi, terima kasih.